الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائدها اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تحلى بحسن الأخلاق وتخلى عن رذائلها أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nanti ba'da maghrib kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Kalau tahun Masehi ditandai perubahan jamnya pada pukul 00 atau 12 malam. Namun untuk tahun Hijriah perubahan harinya dimulai pada saat waktu maghrib menjelang. Jadi nanti hari ini adalah Jumat terakhir kita di tahun ini, tapi nanti ba'dal maghrib kita sudah masuk tahun baru. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tahun baru, ada yang mengatakan semangat baru. Tahun baru semuanya harus serba baru. Tahun baru semuanya kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Kalau orang Jawa bilang ngerabak citok dewe-dewe. Karena apa? Kita sampai kapanpun tidak pernah bisa melihat citok dewe-dewe. Bisa diartikan orang lainlah yang tahu kekurangan kita. Bisa dikatakan orang lainlah yang tahu kejelekan-kejelekan kita. Namun kita sendiri tidak pernah merasa bahwasanya kita kurang. Kita ada kejelekan. Kita banyak mempunyai hal-hal yang kurang berkenan di orang-orang di sekitar kita. Inilah yang dinamakan muhasabah atau introspeksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika tahun baru kita seperti halnya kita bertambah umur kita, seakan-akan kita senang, bahagia. Dan itu memang harus seperti itu. Kita bahagia itu harus. Kita harus bahagia. Karena apa? Sampai detik ini kita alhamdulillah Allah masih memberikan kita kenikmatan yang luar biasa bagi kita. Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat-sangat luar biasa, bahkan kita menghitung pun tidak akan pernah mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kamu mau menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tak akan pernah bisa menghitungnya. Masyhur sebuah kisah dalam sebuah kitab. Ada seorang yang ibadah, siang dia berpuasa, malam dia ibadah tiada henti. Waktu tidur pun terkurangi.
hanya sedikit. Selama lebih dari hampir 80 tahun dia dermakan, dia baktikan hidupnya untuk ibadah. Maka kemudian Allah memasukkan orang itu dalam surga. Masuklah kau ke dalam surgaku karena rahmatku. Si abid atau si hamba ini kecewa, ma'asyiral muslimin. Wahai Tuhan, kenapa kau memasukkan aku berdasarkan rahmatmu? Kenapa kau tidak memasukkan aku berdasarkan ibadahku yang selama ini aku lakukan hanya untukmu? Allah Maha Bijaksana. Kemudian Allah memerintahkan, coba kamu timbang satu biji matamu dengan satu biji nikmat mata yang aku berikan sehat mulai awal sampai akhir dengan pahala ibadahmu selama hampir 100 tahun. Coba lebih berat mana? Ketika ditimbang, jeglek. Lebih berat satu bola mata daripada ibadah hampir 100 tahun. Karenanya jika kita sholat, jika kita puasa, jika kita haji, jika kita zakat, sedekah, sebetulnya kalau kita berharap balasan dari Allah, itu namanya, mohon maaf sekali, mohon maaf, agak kurang ajar. Kenapa saya katakan agak-agak kurang ajar, kurang adab? Kenapa saya katakan demikian? Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu sudah luar biasa. Pantas kalau kita mengeluarkan sedekah untuk kita. Pantas kita sholat. Karena apa? Badan kita sehat. Pantas kita berpuasa. Karena apa? Kita mampu melaksanakan puasa. Tapi kita lakukan itu semata-mata hanya untuk diri kita. Dengan mengharap balasan ini, balasan itu, keluarga saya sakinah, mawaddah, warahmah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan memang Allah memerintahkan seperti itu. Tetapi yang sebetulnya, yang seharusnya kita ibadah, itulah masjid ini bernama Masjid Al-Ikhlas. Ketika ikhlas, tidak ada aku, tidak ada saya di situ. Tidak ada kita, yang ada hanya Allah. Kita diberikan pahala oleh Allah. Alhamdulillah. Kita tidak dikasih pahala oleh Allah. Alhamdulillah. Karena apa? Kita semuanya diberikan nikmat yang sedemikian banyak dan luar biasa. Coba panjenengan bayangkan semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Panjenengan bisa sujud di sini, itu sudah luar biasa. Panjenengan bisa sholat di sini, sujud beberapa kali, itu sudah luar biasa. Coba panjenengan lihat keluar, banyak orang yang bisa sholat, mampu sholat, tetapi belum ada kesempatan untuk melaksanakan itu karena pekerjaan dan lain sebagainya. Ada pula yang sakit di rumah sakit, uang sewanya satu malam saja, satu hari 24 jam, itu jutaan rupiah. Tapi saya yakin panjenengan tidak mau menggantikan sakitnya. Puluhan juta biayanya, miliaran biayanya. Tapi saya yakin jenengan tidak mau gantikan satu hari saja. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nikmat Allah sangat luar biasa. Di tahun baru ini, mari kita menyadari, ya Allah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Delok anak bojo sehat, isok mangan, alhamdulillah. Walaupun ada hutang kiri kanan, ya sudah wajar. Biasa saja. Ibadah jalan terus. Karena nikmat Allah yang seperti itu, hendaknya perwujudan daripada takwa yang kita pesankan tadi adalah, yang saya nasihatkan tadi adalah, ketika orang bertakwa, kemudian timbul rasa syukur.
Alhamdulillah, bukan hanya ucapan saja, tetapi tingkah laku kita itu harus kita mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, bahkan ada 3 ayat yang menegaskan bahwasanya kalau kalian bersyukur, wahai manusia, pasti akan aku tambah. Pasti. Sungguh-sungguh itu apa yang telah disampaikan oleh Allah. Surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tatkala Allah mengumumkan, la in syakartum, andai kata kalian bersyukur, la azidannakum, maka kami akan sungguh-sungguh menambah apa yang telah diberikan oleh Allah. Sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu kufur terhadap nikmatku, bukan kafir ya, tapi kufur, tidak mengakui nikmat yang telah diberikan oleh Allah, balasannya adalah inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, lupa terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah sendiri menegaskan, sesungguhnya azabku sangat pedih. Padahal kita bersyukur itu semata-mata untuk siapa? Untuk kita sendiri, ma'asyiral muslimin. Di dalam surat yang lain, surat Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata an ishkur lillah. Luqman disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kalau orang itu mau bersyukur, sesungguhnya fa innama yashkuru li nafsihi. Dia itu sama saja dengan bersyukur kepada dirinya sendiri. Bukan untuk Allah. Tapi tamal kula kali panjenengan sedaya. Kalau kita syukur, alhamdulillah awak seger waras, ibadahe tambah getu, sedekah tambah akeh, salate tambah dijogo. Allah akan menambah itu semuanya tanpa kita sadari. Karena apa? Allah sudah menjanjikan dan menegaskan itu. Kemudian dalam surat An-Naml juga disebutkan ketika Nabi Sulaiman bertemu dengan semut, yang kemudian semut itu mengabarkan, memberikan komando kepada teman-temannya, jangan lewat sini, nanti keinjak pasukannya Sulaiman. Itu pun juga dijelaskan, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man syakara fa inna wa man syakara fa in ngapunten. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Al-Quran menegaskan itu. Kalau kita semakin lupa dengan nikmat Allah, ya sudah. Sama saja dengan kita memutus nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita ingkar, tidak mengakui bahwasanya itu nikmat yang telah diberikan Allah, kita sama saja dengan memotong, memutus rahmat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Tuhanku itu maha kaya. Tak butuh panjenengan semuanya. Tak butuh saya dan panjenengan semuanya. Boten. Apa Allah butuh sholat kita? Tidak. Andai kata seluruh dunia tidak ada yang sholat, Allah tidak apa-apa. Andai kata seluruh dunia tidak ada yang sedekah, tidak ada yang haji, Allah tidak apa-apa. Karena apa? Itu semuanya untuk kepentingan umat Nabi Muhammad SAW.
bukan yang lain. Karenanya di momentum tahun baru ini, kita jaga keimanan kita, tetap bersyukur kepada Allah, lakukan hal baik, sedekahkan apa yang menjadi kelebihan kita. Jaga ketakwaan kita tingkatkan ketakwaan kita. Keimanan memang naik turun, makanya namanya kolbu. Iman adanya di hati, di kolbu. Kolbu itu dalam bahasa Arab artinya bolak-balik. Kolbu itu artinya bolak-balik. Bisa kadang turun, kadang naik. Itu memang hati. Dan iman adanya di hati. Karena itulah maka kami mohon kepada panjenengan semuanya, jangan bosan mendengarkan wasiat takwa dari sang khatib. Karena apa? Orang ketika terkena urusan masalah pekerjaan, rumah tangga, dan sebagainya, kadang lupa. Kadang sholat pun lupa. Bahwasanya itu sholat untuk Allah. Tapi bayangan kita kemana-mana. Pekerjaan, tanggungan, semuanya tugas yang belum diselesaikan meracuni kita ketika kita sholat. Lupa bahwasanya kita sedang menghadap dengan Allah. Kita berdialog dengan Allah. Mari kita sadari itu. Ketika kita sholat, sebetulnya Nabi Muhammad pernah ditanya oleh orang Badui agar orang Badui itu faham. Nabi Muhammad menjawab, wahai Nabi, sholat itu apa sih? Sholat itu ya ngomongan karo Gusti Allah. Dialog dengan Gusti Allah. Ketika jenengan dialog, tidak ingat Allah, ingat yang lain, apa itu dialog namanya? Sebetulnya saya seperti ini menasihati diri saya pribadi juga. Bukan hanya panjenengan semua. Sama. Kita berusaha lebih baik, dan lebih baik. Apalagi kita sebentar lagi tahun baru, harusnya kita tambah baik. Harusnya kita semakin baik, harusnya kita semakin meningkatkan ketakwaan kita. Karena apa? Kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, berarti kita orang yang rugi, yang rusak. Karenanya tahun kemarin biarlah berlalu dengan berbagai macam kekurangan. Kita introspeksi. Tahun menjelang yang akan datang, kita harus optimis. Kita harus optimis. Kita bisa lebih baik, dan kita bisa lebih maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي وفقنا لأداء الجمع والجماعات وهدانا إلى سبيل اكتمال أكمل السعادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرضين والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بأفضل الآيات والمعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تعقب الأوقات والساعات. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعات، واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقد قال
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين اللهم اصلح الراعي والراعية واجعل بلدتنا إندونيسيا هذا وسائر البلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين في عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على جميع نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر